Shalom, selamat sahabat anak-anak semua. Gimana? Masih bersemangat? Terima kasih. Terlihat semua anak-anak dalam keadaan yang bersemangat di hari Sabat Tuhan yang suci ini. Terima kasih karena anak-anak masih bersukacita walaupun sebagian dari kita masih harus beribadah di rumah karena kondisi COVID yang sekarang ini masih berlanjut. Tapi kita bersukacita karena kita punya Yesus yang baik. Kita punya Yesus yang hebat, yang lebih hebat daripada penyakit COVID ini. Jadi, mari tetap bersemangat, tetap bersukacita dalam ibadah Sabat pagi ini. Baiklah, Sabat ini, puji Tuhan, berjumpa kembali dalam ruang cerita rohani anak-anak pada Sabat hari ini. Masih ingat semboyan kita? Bagus, mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab, senang berbakti, senang berbuat baik, senang bersaksi bagi nama Yesus. Supaya kita lebih bersemangat, mari kita nyanyikan bersama-sama. Terima kasih anak-anak untuk semangatnya yang luar biasa. Tuhan Yesus senang melihat anak-anak Tuhan yang bersukacita pada hari Sabat ini. Baiklah, tema cerita rohani anak-anak pada sepanjang triwulan ini adalah senang berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Dan Sabat ini kita punya satu judul yang akan menjadi topik cerita pada Sabat ini. Yusuf sudah menjadi berkat bagi keluarga Potifar. Di Sabat yang kedua, pada hari ini kita boleh baca bersama dalam ayat bacaan kita di dalam buku Kejadian 39 ayat 1 hingga ayat yang ke-6.
Mari kita ikuti ceritanya. Oh, apa yang sedang terjadi kepada Yusuf? Ada apa itu? Wah, kasihan sekali keadaan Yusuf. Setelah dia dibuang ke sumur, sekarang Yusuf dijual oleh abang-abangnya kepada orang Ismail yang sedang menuju ke Mesir. Dan akhirnya Yusuf pun dijual oleh orang Ismail itu kepada seorang yang bernama Potifar. Potifar adalah seorang kebangsaan Mesir dan dia itu bekerja sebagai pegawai di istana Firaun. Dan akhirnya Yusuf pun harus bekerja di rumah Potifar. Tapi anak-anak, yang luar biasa dari seorang Yusuf adalah dia adalah seorang yang rajin. Yusuf adalah seorang yang setia. Dia adalah seorang yang jujur. Jadi dia mengerjakan semua pekerjaan, semua tanggung jawab di dalam rumah Potifar dengan sebaik-baiknya. Dia melakukannya dengan segala kejujuran. Dan anak-anak tahu Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apa saja yang dikerjakan sama Yusuf selalu berhasil. Wah, hebat banget si Yusuf. Karena Yusuf adalah anak yang takut akan Tuhan. Dan ketika Yusuf melakukan semua tanggung jawabnya dengan baik, Tuhan memberkati Yusuf. Oleh karena itu, karena Potifar lihat, wah, kok semua yang ada di dalam rumah saya kok jadi bagus semua, rapi, bersih, indah, semuanya teratur dengan baik. Sebagai tuan rumah, tentu saja Potifar merasa senang. Oleh sebab itu, Potifar menjadi sangat mengasihi Yusuf. Oh, dia sayang sekali sama Yusuf. Dan anak-anak tahu, dia memberi kuasa kepada Yusuf untuk mengurus segala keperluan rumah tangganya. Jadi ibaratnya, semua yang ada di dalam rumah Potifar yang begitu besar itu, semua diatur loh sama Yusuf. Padahal dia itu cuman kayak pembantu gitu. Dia seorang yang dijual oleh orang Ismail tadi. Tapi karena kebaikan, karena kejujuran, karena kerajinan dari Yusuf, maka si Potifar mempercayakan semua urusan di dalam rumah tangganya kepada Yusuf. Dan anak-anak, semenjak Yusuf mengurus segala milik Potifar, ada hal yang luar biasa terjadi. Apa itu? Tuhan memberkati rumah Potifar. Sekali lagi, Tuhan memberkati rumah Potifar. Bahkan bukan cuman itu, semua ladang-ladangnya, kebun-kebunnya, hewan piaraannya, semua diberkati oleh Tuhan. Karena ada siapa tadi? Ada seorang Yusuf, anak yang baik, anak yang jujur, anak yang rajin, terlebih anak yang takut akan Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian akhir dari cerita rohani kita. Sebuah pesan rohani yang boleh kita dapatkan dari cerita Yusuf menjadi berkat bagi keluarga Potifar. Sabat ini, kembali lagi kita mendapat sebuah pelajaran yang baik tentang senang berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Anak-anak, ingat tadi bahwa Yusuf
bekerja dengan rajin. Dia setia, dia jujur ketika bekerja di rumah Potifar. Dia nggak hitung-hitungan, dia nggak malas-malasan di situ, dia nggak nangis-nangis terus. Tapi dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan dia selalu berdoa kepada Tuhan. Sehingga dengan kehadiran Yusuf, maka Tuhan pun memberkati Potifar, keluarganya, rumah tangganya, bahkan tadi ladang-ladangnya, semua diberkati Tuhan. Nah, anak-anak, kita juga harus berusaha untuk bisa berbuat baik sebagaimana Yusuf tadi, dan berdoa untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada. Berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa lakukan apa yang kita bisa untuk berbuat baik kepada semua orang. Nah, pertanyaannya sekarang sekaligus tantangan buat anak-anak. Hari ini, Sabat ini, pagi ini, bolehkah kita berdoa kepada Tuhan? Tuhan, tolong supaya saya juga bisa berbuat baik hari ini. Hari ini, hari Sabat ini, saya juga rindu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Semoga Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang baik yang bisa anak-anak lakukan pada hari Sabat ini. Ingat bahwa Tuhan menginginkan, Tuhan sangat senang apabila anak-anak senang untuk berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Dan ingat, Tuhan Yesus juga akan memberkati anak-anak sama seperti Yusuf yang tadi, ketika anak-anak senang untuk berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Nah, kita akan menyanyikan sebuah lagu sebagai penyemangat kita untuk selalu berbuat baik. Mari kita nyanyikan bersama. Baiklah, kita akan mengakhiri cerita kita pada Sabat ini dengan sebuah ayat hafalan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 39 ayat yang kelima. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Sejak ia, Potifar, memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Baiklah anak-anak, mari kita akhiri di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani
pada hari Sabat ini. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami untuk senang berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Tolong kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat dan selalu berbuat baik bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, demikianlah pertemuan kita pada hari Sabat ini. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu memberkati anak-anak sekalian. Sampai berjumpa Sabat depan. Dadah.